Bella, di sini saya akan izin perkenalkan nama saya Jonathan juga beli Semurah, yang MPM asal dari 01067, pendidikan prodi teknologi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dan biaya polusi. Nah, biaya ya, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang biaya. Biaya itu adalah suatu biaya yang harus dibayar yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan polusi ialah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau ya dari kegiatan manusia. Di sini ada terdapat berbagai polusi air, udara, tanah, lingkungan, dan suara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang polusi air. Polusi air adalah yaitu diperoleh pada permukaan air, pada sungai, sumur, laut yang mengakibatkan polusi air ialah memburuknya kualitas sehingga transmisi air penting untuk membangun waduk, meningkatkan dan memerlukan investasi penyudutan air tanah sekarang ya tanah dan populasi ini yaitu biaya untuk mengurangi polusi dan untuk meningkatkan persediaan air karena air adalah sumber kehidupan, sumber pokok. Yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu polusi udara. Polusi udara yaitu biaya untuk mengurangi polusi udara yang dikarenakan asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran. Nah, di sini manfaat biaya polusi itu untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh polusi. Yang ditimbulkan oleh contohnya mengurangi polusi udara secara tidak dengan meningkatkan harga bahan bakar kendaraan dan modifikasi knalpot sehingga ramah lingkungan. Begitu juga dikenai biaya polusi pada pabrik sehingga dapat mengurangi polusi udara. Di sini saya akan menjelaskan polusi tanah. Polusi tanah adalah penghindaran kerusakan tanah yang terkait dengan perubahan iklim karena emisi CO2. Polusi tanah biaya keperluan penanaman berwawasan lingkungan untuk mengurangi kesuburan tanah dengan tujuan untuk memudahkan menanam, menciptakan keadaan tanah yang baik bagi tumbuhan. Dan biaya polusi udara tanah itu dapat berdampak untuk kesehatan publik, yaitu menghindari kerusakan dari iklim karena emisi CO2 dan perhitungan eksternal ini dapat mempertimbangkan melalui deskripsi geografi. Nah, fungsi dos dari ini yaitu dikenakan biaya untuk gabungan penjumlahan biaya untuk yang diakibatkan oleh emisi PM10 dengan biaya untuk menghindari emisi CO2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu polusi lingkungan. Nah, polusi lingkungan itu ialah biaya perencanaan yang terpadu yang diarahkan untuk mempertahankan kondisi lingkungan yang tetap memberikan kemudahan. Nah, tujuan dari polusi lingkungan yaitu dapat mencegah produksi limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Kedua itu menentukan bahwa produk dan proses aktivitas itu dapat memenuhi standar di lingkungan. Ketiga itu mengurangi manfaat barang berbahaya. Nah, dari ini biaya bawah mencemar sendiri itu harus membayar penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan lingkungan yang melanda diterapkan yang ditegaskan oleh pembentukan peraturan undang-undang lingkungan. Perhitungan biaya dan menumbuhkan ketentuan hukum. Biaya pencemaran lingkungan tidak diambil dari dana tetapi diambil dari sifat khusus dan dikembangkan oleh peraturan tentang penggugat dalam hubungannya pribadi dirugikan secara individual. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu biaya polusi suara. Biaya polusi yaitu suara pemungutan pencemaran kebisingan yang ditujukan pada penanggulangan kebisingan saat yang digunakan untuk seperti peredam suara yang di rumah, pembelian tanah untuk keperluan daerah atau penyangga,
dan juga sebagai untuk menolak kebisingan dalam rumah atau ruangan. Biasanya ini pada pendekatan ini dikembangkan pada orang yang bertempat tinggal di lingkungan bandara atau yang terkena kebisingan pencemaran suara. Ya, di sini saya sampaikan. Apabila ada yang kata salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Erlin C. Sinaga akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah. Jadi, limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia. Limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, kotoran hewan, ataupun tanaman. Apabila konsentrasi dan kuantitas limbah melebihi ambang batas, maka dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia. Berdasarkan sifat kimianya, limbah dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Jadi, limbah organik ini adalah limbah yang dapat diuraikan oleh bakteri. Contohnya sisa makanan, kotoran manusia, sisa sayuran ataupun dedaunan. Kemudian ada limbah anorganik. Jadi limbah anorganik ini yaitu limbah yang tidak dapat diuraikan kembali oleh bakteri. Contohnya sampah botol plastik, sampah logam, sampah kain, dan limbah pabrik. Selanjutnya ada cara pengelolaan limbah. Yang pertama, pengurangan limbah, yaitu dengan cara mengurangi jumlah pemakaian limbah. Salah satu contohnya yang mudah dilakukan yaitu penggunaan botol air minum dan penggunaan tas belanja untuk mengurangi sampah kantong plastik. Selanjutnya itu daur ulang. Jadi beberapa limbah ini ada yang dapat didaur ulang. Contohnya kaleng bekas, kain perca, pecahan keramik, dan botol plastik. Selanjutnya ada pengelolaan limbah. Limbah-limbah yang memiliki kandungan berbahaya seperti limbah industri dapat diolah melalui secara fisik dan kimiawi. Pengelolaan limbah secara fisik meliputi penyaringan, flotasi, filtrasi, dan teknologi membran. Pengelolaan limbah secara kimiawi dapat berupa pengelolaan dengan proses reduksi oksidasi atau pengelolaan tanpa proses reduksi oksidasi. Yang terakhir ada pembuangan limbah. Limbah yang tidak memiliki nilai guna atau dengan kata lain tidak dapat dimanfaatkan lagi, limbah tersebut dapat dibuang. Sebelum dibuang ke alam, limbah harus melalui proses pengolahan agar bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalamnya hilang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Zakia, NPM A1D01-18052. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang radiasi pada ekosistem. Dan radiasi itu sendiri merupakan pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Ada beberapa radiasi solar, yang terpenting yaitu adalah radiasi elektromagnetik yang berhubungan dengan listrik dan magnet. Nah, radiasi matahari yang diterima oleh bumi atau energi matahari akan diterima dengan cara sebagian berikut. Pertama, diserap oleh aerosol dan awan di atmosfer bumi yang akhirnya menjadi panas. Yang kedua, ditangkis oleh atmosfer atau oleh gas-gas dan aerosol-aerosol. Yang ketiga, radiasi yang tidak tertangkis maupun terserap oleh atmosfer sampai ke permukaan bumi. Dan yang keempat, radiasi yang sampai ke permukaan bumi yang tidak direfleksi akan diserap oleh bumi. Dampak radiasi pada ekosistem, radiasi UVB secara berlebih tidak dapat menyebabkan rekombinasi gen, memperlambat pembelahan sel sehingga menghambat laju pertumbuhan biota laut dan merusak sistem kekebalan hewan laut. Nah, terhambatnya reproduksi generatif beberapa hewan laut ini melalui inaktivasi sel-sel organ reproduksi berupa kerusakan kromosom kelamin dari sel telur dan spermatozoa, sehingga terpotensi merubah rasio perbandingan individu jantan dan juga betina. Nah, dengan demikian, dikhawatirkan akan terjadi penurunan biota laut di dunia secara besar-besaran karena mengalami kerentanan dan ancaman kepunahan, di mana pemanasan global telah menyebabkan beberapa parameter fisika dan kimia lingkungan sebagai faktor pembatas akan mengalami perubahan drastis yang tidak ideal lagi bagi sebagian besar biota laut untuk dapat berkembang dan bertahan hidup. Nah, lalu apa dampak yang akan diterima dari radiasi? Yaitu
pada radiasi ultraviolet dapat mempengaruhi reaksi pada fotosintesis 2 dan reaksi gelap, terutama pada enzim RuBisCO, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan laju fotosintesis. Selanjutnya, penurunan kelimpahan fitoplankton yang terjadi pada kedalaman 6 dan 9 meter dapat menyebabkan kandungan CO2 serta intensitas cahaya pada lokasi tersebut menurun. Sementara, kedua parameter tersebut merupakan variabel penting dalam fotosintesis fitoplankton. Nah, jadi itu tadi adalah dampak radiasi terhadap ekosistem. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga bagaimana ekosistem tersebut berjalan dengan lancar agar semua yang ada di bumi ini dapat tumbuh dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alif Fadila, dengan PM A120180553. Nah, untuk menjalankan tugas ekologi, saya akan menjelaskan sedikit tentang monitoring polusi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu monitoring dan polusi? Kalau belum tahu, langsung saya jelaskan ya. Jadi, monitoring merupakan pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran atau awareness tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat mengukur melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Nah, sedangkan polusi adalah pencemaran air atau udara yang masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara yang dapat mengubah komposisi air atau udara tersebut oleh keadaan manusia ataupun proses dari alam, sehingga kualitas dari air ataupun udara itu menurun sampai ke tingkatan tertentu dan menyebabkan udara atau air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, faktor-faktor adanya polusi itu apa aja sih, Kak? Nah, faktor adanya polusi itu ada asap knalpot kendaraan, pembakaran limbah pabrik, pembakaran sampah-sampah, ataupun asap rokok. Nah, fungsi alat monitoring ini untuk dapat mengetahui tingkat udara dari polutan yang membahayakan manusia, maka dibutuhkan suatu alat yang mampu mendeteksi dan mengukur konsentrasi polutan yang bersifat mudah dibawa kemana-mana. Alat ini disebut monitoring polusi. Alat monitoring ini dapat memantau tingkat polusi udara di tempat-tempat tertentu, tanpa harus menambah jumlah alat sehingga biaya pembuatan dan biaya perawatan menjadi lebih sedikit dibandingkan alat monitoring yang tetap di suatu tempat, menurut Tusnadi 2016. Salah satu dari alat monitoring polusi pada jurnal Tusnadi 2016, Microcontroller ATmega32, dan parameter yang diukurnya yaitu ada CO, HC, NO2, suhu, kelembapan, partikel debu, intensitas cahaya yang diberikan, dan memberikan informasi titik koordinat tempat di mana alat monitoring berada. Kadar gas CO dideteksi menggunakan sensor TGS 2500 untuk mengukur kadar NO2 dan HC menggunakan sensor TGS 2201 untuk mengukur suhu dan kelembapan menggunakan sensor SHP11, sensor BP2Y 1010AU 0F untuk mengukur banyaknya partikel debu, sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya, sedangkan GPS Unblock Neo 6N untuk mengirimkan titik koordinat tempat yang sedang dipantau kadar polutannya. Nah, berikut adalah salah satu contoh alat monitoring polusi. Nah, baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang monitoring polusi. Silakan ditonton.
Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Dadah!